Oke ya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang ya kita akan coba praktek dari berapa sesi ya nanti ya. Untuk sesi yang pertama kita membahas tentang bagaimana untuk melakukan input ya, input sensor atau membaca sensor dari microcontroller. Yang kedua, sesi kedua kita coba mengontrol peripheral ya. Nah, nanti kita coba mengontrol lampu dengan indikator yang kita dapat dari sensor ya. Nah, selanjutnya nanti kita coba koneksi WiFi menggunakan microcontroller ya untuk sesi ketiga. Selanjutnya sesi keempat kita coba untuk mengirim data dari microcontroller ke web service ya, web server. Nanti kita coba untuk praktekkan di situ. Dan selanjutnya sesi kelima kita coba untuk menjadikan web yang kita sudah buat tadi bisa terbaca di mobile ya, dengan instan gitu. Tidak perlu membuat yang tampilannya aneh-aneh ya. Kita tampil menggunakan web dan kita tampilkan langsung ke Android Studio. Itu bisa sebenarnya. Mungkin itu sesi terakhir nanti. Gitu. Ya, kita lanjut langsung saja untuk sesi pertama. Kita coba untuk membaca sensor ya, membaca sensor menggunakan microcontroller. Nah, sebelumnya kalian memang wajib ya harus mempunyai microcontroller dan harus mempunyai sensor. Selain itu peripheral lain seperti breadboard, terus kabel konektor gitu kan. Nah, seperti itu. Dan yang paling utama compilernya kita menggunakan Arduino IDE ya, Arduino IDE seperti itu. Oke, langsung saja ya saya praktekkan di sini. Saya akan share screen. Oke. Oke, di sini saya coba menggunakan webcam untuk merekam yang di virtual tapi di realnya. Ini saya sudah punya ESP32 ya. ESP32 ini sudah include WiFi ya, dan juga Bluetooth udah include. Ya, di sini bacanya ESP Broom 32. Broom 32. Di sini Bluetooth dan WiFi. Oke. Nah, saya akan jelaskan di sini ada pin, banyak pin, dan bawah juga ada banyak pin. Yang paling utama yaitu tipe-tipenya yaitu digital di sini. Kita bisa baca di sini, kalau di sini nggak jelas ya. Ada D1, D2. D itu singkatan dari digital, atau bisa lebih diperinci lagi, D itu maksudnya adalah analog to digital ya, analog to digital converter, atau bisa disingkat ADC ya. Nah, itu fungsinya untuk membaca sensor dan juga bisa mengontrol peripheral seperti itu fungsinya. Oke, dan di sini ada konektor USB ya, USB. Di sini saya akan menggunakan kabel USB ya. Dan ada breadboard ya. Ini untuk konektor ya, pengganti PCB ya. Pengganti PCB. Jadi kalau untuk PCB kan kita harus solder kayak gitu ya. Tapi untuk adanya breadboard ini kita tidak perlu menggunakan PCB untuk prototype ya. Untuk prototype atau proses desainnya lah, proses desainnya kita tidak butuh PCB dan solder ya. Tapi untuk implementasi wajib kalau itu ya. Kalau menggunakan ini rentan banget untuk lepas seperti itu ya. Nah, saya akan terangkan di sini breadboard.
Oke, yang paling atas di sini, yang paling atas ini koneksinya secara, oh saya giniin aja lebih enak ya. Oke, yang paling samping, yang samping ini, samping kanan dan samping kiri, ya, bukan yang tengah ya. Dua ini beda ya. Dua ini beda. Samping kanan dan samping kiri, atau sisi kanan dan sisi kiri, yang dua kolom ini, ya, kita menyebutnya dua kolom. Ini koneksinya secara vertikal. Jadi ini terkoneksi dan ini terkoneksi. Tapi antar kolom itu beda koneksi. Ya. Antar kolom beda koneksi. Satu kolom satu koneksi. Seperti itu. Nah, yang tengah ini secara horizontal untuk koneksinya. Jadi yang paling atas itu ini 5 titik ya, 4 titik ini, 5 ya, 5 titik ini saling terkoneksi. Beda dengan baris yang di bawahnya, ya. Atas dan bawah itu tidak terkoneksi, tapi satu barisnya akan terkoneksi. Seperti itu, ya. Ini secara vertikal, horizontal. Nah, seperti ini koneksinya, ya. Terus yang samping secara vertikal, seperti itu. Yang kanan kiri juga vertikal. Seperti itu. Ini bentuk breadboard. Oke. Nah, di sini ya saya akan mencoba langsung mengimplementasikan atau memasang SP32 atau microcontroller ini ke sini, ke breadboard. Nah, untuk memasangnya ya gampang aja, ini soalnya sudah dibuat sedemikian rupa ya. Jadi memang jarak pinnya itu udah disesuaikan ke breadboard. Nah, powernya saya akan taruh yang paling samping, jadi tidak mengganggu. Momennya kita bisa mengimplementasikan sensor kayak gitu ya, terus LED, terus apalah peripheral lain itu di sini, di sisanya. Jadi itu saya akan colokkan seperti ini, pojok, ya. Saya akan tekan, nah, udah. Jadi masuk udah. Oke. Nah, di sini saya akan colokkan USB. USB di sini USB seperti halnya smartphone ya. Seperti halnya smartphone. Tapi belum Type C, yang biasa. Nah, di sini saya akan colokkan ke laptop saya ini. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, yang pertama di sini kita akan bermain sebelumnya kita harus mempersiapkan bahan dulu. Yang pertama bahan compilernya, yaitu Arduino IDE. Kalian bisa download di Google ya, Arduino IDE, Arduino seperti ini. Klik, terus kalian ke software, terus Windows ya, yang sini yang paling atas, paling atas, Windows 7 and newer, klik. Nah, di sini just download. Kalian klik, otomatis akan download seperti itu. Diklik, otomatis download. Nah, ini saya cancel aja, soalnya sudah ke download saya. Oke. Nah, ESP ya, kalau kita buka Arduino ya seperti ini ya. Ya. Saya akan coba new aja biar kayak yang baru. Nah, seperti ini. Oke. Arduino di sini ya berbeda dengan ESP ya. Boardnya berbeda. Ya, kita di sini membuka Arduino IDE itu berbeda boardnya dengan ESP32 itu berbeda. Nah,
Karena itu kita butuh library khusus ESP yang kita integrasikan ke Arduino IDE ini, ya. Kita harus memasang library ESP ke dalam Arduino IDE ini ya, seperti itu. Nah, untuk memasangnya kalian pasang library ya di file preference. Nah, yang paling bawah ya, additional board manager. Nah, ini kalian tambahkan link ya, segini ya. Bentar. Nah, ini banyak linknya. Nanti coba saya share linknya. Ya, bisa saya share nanti linknya. Terus, oke. Selanjutnya ya, kalian klik tool, terus board manager ya, board manager, klik. Nah, di sini kalian ketik. Nah, ini menunggu download platform dulu. Kalau sudah selesai download ya, seperti ini sudah selesai, baru klik ESP. Nah, di sini ya ada ESP8266 atau ESP32. Kalau punya saya ESP32 ya. Nah, untuk Wemos ya, nanti Wemos mungkin berbeda juga. Apakah ada? Oh, dia masuk ke ESP ya kalau Wemos ya. Oke. Dia termasuk ESP. Oke, ESP gitu. Nah, di sini punya saya adalah ESP32. Jadi, saya pilih install untuk ESP32, bukan ESP8266. Beda ya, ESP8266 sama ESP32. Seperti itu. Jadi harus disesuaikan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kalau sudah terinstall ya, klik install, dia akan proses. Jika sudah, nanti ada tulisan installed. Ya. Nah, jika sudah, kalian klik tool. Dan proses. Klik tool, terus board, terus ke ESP32 Arduino untuk saya ya. Kalau untuk kalian nanti bisa pilih ESP yang satunya ya. Di sini, oke. Nah, di sini akan muncul pastinya nanti ESP mana yang kalian pilih. Setelah ESP32 Arduino, kalian pilih yang ESP32 dev module ya, dev module. Ini untuk development module. Nah, jika sudah, kalian harus tentukan juga COM-nya atau port USB-nya. Ya, port USB. Port USB yang di laptop ya. Ini kalian tentukan di Arduino IDE. Biasanya otomatis muncul di sini ya, tool port. Nah, di sini ada pilihannya. Biasanya muncul di sini kalau memang langsung terkoneksi ya. Nah, di sini terbacanya di COM3. Seperti itu. Sudah selesai. Oke, yang selanjutnya adalah bagaimana sih cara kerja Arduino IDE? Nah, ini ya. Ini paling utama. Bagaimana cara kerja Arduino IDE ini? Oke. Arduino IDE ini ya mempunyai dua function utama atau bawaan. Yang pertama adalah void setup, yang kedua adalah void loop ya. Void setup sama void loop. Seperti itu. Nah, di sini fungsinya berbeda-beda. Kalau untuk void setup itu fungsinya untuk men-setting awal alat yang kalian gunakan. Ya, setting awal. Kalau loop itu pada saat microcontroller itu running ya, dia akan iterasi atau berulang sampai microprocessor itu mati, baru loop itu berhenti. Seperti itu ya. Untuk loopingnya dia millisecond ya, millisecond. Jadi memang sangat-sangat cepat sekali untuk penggunaannya. Oke. Nah, kita coba praktekin aja di sini. Untuk setup kita coba langsung setup serialnya, serial begin. Kita ke 9600 aja. Oke. Nah, kita coba coba membaca function setup dan loop ini. Kita coba print ln dulu yang pertama dulu, serial dot
print untuk print seperti ini ya, serial.println seperti itu untuk kalau bahasanya PSP ya echo ya, echo, terus bahasanya apa namanya, bahasa C print ya, print juga, atau apa lagi, log bisa ya. Nah di sini saya coba ini area setup. Oke. Nah, saya akan coba membuat variabel integer ya, untuk membuat variabel seperti bahasa C, int iterasi ya. Saya coba membuat iterasi. Nah, di sini saya langsung aja iterasi plus. Saya akan menambahkan ntar iterasinya saya kasih nilai 0 pertamanya 0. Nah, iterasi plus ini berarti iterasi akan ditambahkan 1 ya, variabel iterasi akan ditambahkan 1 pada saat dijalankan perintahnya ya. Nah, ini saya akan langsung println serial print ln dalam kurung, saya akan ketik iterasi jadi saya akan print ini print ln. Kalau print itu tidak enter ya, kalau print ln itu dia plus enter seperti itu, akan cetak iterasinya. Nah, pada saat saya jalankan di sini ya, upload, pertama mungkin harus dicek dulu apakah error atau tidaknya, kalian centang dulu ya. Di sini akan ada proses compiling sketch. Nah, ini ada proses ya, indikator prosesnya, progress bar. Oke, kita tunggu. Nah, di sini berarti tidak ada ini berhasil, tidak ada code atau sintak yang error ya. Kita langsung upload aja. Klik panah kanan ini, upload. Ada proses compiling sketch juga di sini, progress bar. Dan di sini nanti akan muncul proses injection atau penanaman. Nah, di sini dia connect. Nah, di sini ada upload rating ya, dan 100% sudah berhasil. Nah, di sini kita sudah berhasil. Nah, untuk melihat print ln ini, kita ke pojok kanan yang ada tulisan serial monitor, pojok kanan atas, klik. Oke, iterasi ke 800, 900. Nah, seperti ini maksud saya. Jadi untuk setup hanya pada saat awal saja, masuk awal saja ya. Coba saya akan dari 0 lagi, saya coba upload biar nggak bingung kalian. Upload, bisa clear dulu. Oke. Setup akan dilaksanakan 1 kali pada saat di awal saja, function setup. Tapi function loop akan dikerjakan tiap kali muter ya, sampai microcontrollernya itu mati. Ya, nah. Tadi kelihatan ya iterasi pertamanya seperti itu. Dia akan loop terus sampai dia mati, sampai microcontrollernya mati seperti itu ya. Oke, saya harap kalian sudah paham untuk masalah ini. Saya akan coba delete dulu. Untuk meresetnya bisa dari klik dari microcontroller, bisa kalian hapus, langsung kalian upload, itu juga reset ya. Nah, sekarang kita langsung aja ke project sensornya. Di sini saya akan mencoba menggunakan sensor sensor jarak, atau bisa dibilang ultrasonic ya, ultrasonic. Di sini saya perlu kabel ya.
perlu kabel untuk koneksi antara ultrasonic dan microcontroller, ya, microcontrollernya. Oke. Nah, di sini saya akan bahas coba wiringnya. Wiring ini wajib ya, wajib kalian tahu. Coba kalian buka Google atau browsing. Saya juga akan memberikan kalian bagaimana literasi ya, literasi yang apa yang kita butuhkan di sini, ya. Soalnya saya juga tidak mungkin hafal ya, tidak mungkin hafal dengan apa namanya, dengan wiring semua sensor, itu nggak mungkin ya. Saya harus mencari juga. Kita coba ultrasonic. Di sini tipe ultrasonicnya yaitu HCSR04, HCSR04 ya. Kalian bisa lihat di sini HCSR04 paling pojok, nggak kelihatan ya, kecil banget. HCSR04. ESP ya. Kita coba lihat. Oke, di sini ada sama persis, yaitu ada VCC yang dimana itu adalah positif, voltase positif, terus trigger, dan itu ini untuk alat untuk membaca sensor. Ground itu untuk grounding atau voltase negatif, seperti itu. 4. Nah, ini akan dikoneksikan ya. Di sini mungkin ada, nggak ada sini ya. Nah, ini. Nah, di sini saya coba koneksikan, mungkin akan berbeda dengan yang ditampilkan di sini ya. Yang VCC akan saya koneksikan ke V-in ya, V-in. Ini pasti ada semua semua microcontroller. Nih V-in ya, V-in dan ground. Jadi V-in dan ground saya akan pasang di pin microcontroller yang V-in dan ground juga. VCC masuk ke VIN ya, V-in atau voltase in maksudnya itu ya. Terus yang ground atau GND akan masuk ke GND juga di microcontroller. Nah, sedangkan yang trigger ya, yang trigger di sini saya akan masukkan ke pin D13 ya, D13, dan yang yang echo akan saya masukkan ke pin D12. Oke. Nah, di sini saya akan coba praktekkan langsung ya. Saya akan coba koneksikan di sini ke baris paling kanan sini, kabel ya, kabel saya akan koneksikan. Oke, bentar. Ini saya akan urutkan ground, echo, trigger, VCC. Ada kendor, saya coba tancapkan yang paling kanan. Kendor soal. Nah, ini saya akan urutkan, saya akan koneksikan VCC dulu, VCC yang coklat. VCC itu ada di nomor 30. Terus ground itu yang kuning. Terus trigger yang nomor D13, trigger itu biru ya, nanti sesuaikan aja dengan yang kalian ada. Terus selanjutnya echo adalah hijau. Oke, wiring kita sudah selesai ya, wiring kita sudah selesai. Sekarang kita coba ke Arduino IDE ya, Arduino IDE. Oke, di sini kalian wajib bukan wajib ya, memudahkan kalian jika kalian mendownload library untuk ultrasonicnya ya. Kalian harus lebih gampang untuk mendownload library ultrasonic ini ya, sensornya.
sebenarnya sudah ada atau sudah disediakan oleh library yang kita dulu tadi, ya, ESP tadi. Oke, silakan ke tool, terus ke manage library. Saya coba kasih setengah-setengah, ya. Oke, di sini update list dulu. Kita memang tunggu dulu sampai selesai update listnya. Kalian ketik ultrasonic atau ketik tipe yang tadi ya, HC berapa tadi? HC SRO4. HC SR04. Atau kalian ketik ultrasonic juga bisa sih, sorry. Nanti juga akan munculnya seperti itu sama. Ultra mau agak lambat. Sonic. Oke, di sini ada HCSR04. Kita cari yang di sini kita cari yang sudah ada sampelnya atau contohnya ya. Nah, di sini saya coba pakai yang kita coba klik more info ya. Ini antara dua ini. Coba more info satu dulu, more info. Kita cek dulu ada contohnya enggak gitu kan. Nah, di sini ada contohnya. Oke, ini bisa, atau yang satunya kita pilih, coba kita compare ya dengan yang bawah ini, bedanya apa. Nah, ini lebih simpel ya, ini lebih simpel, kita gunain yang ini aja, soalnya lebih simpel seperti itu ya. Oke, kita menggunakan yang bawah, yang paling bawah. Ya, HCSR 04 by Martin Sosik, bukan Dir Sarodnik ya, bukan ya. Yang Martin Sosik. Nah, di sini kalian klik install. Ya, setelah terinstall, setelah berhasil install, di sini akan tulisannya installed. Oke, sudah. Nah, ini sebagai acuan kita yang info tadi, sebagai acuan kita, ini saya close yang tadi yang compare-nya. Nah, di sini yang kita pilih. Nah, di sini kita tinggal ngopi ya, tinggal copy paste saja, tidak usah susah-susah, kalian copy paste ya, copy biar tepat. Nah, ini blok aja, terus Ctrl V ya, soalnya void setup sudah ada, loop juga sudah ada. Trigger tadi di pin 13 bener, oke, sama dengan saya settingannya. Echo di poin 12, jadi sudah selesai. Nah, di sini kalian bisa tes upload, terus tes ya. Oke, kita coba upload dulu. Saya upload. Ini akan saya perlihatkan, sorry. Oke, di sini sudah proses. Nah, udah selesai, tidak ada yang error. Kita ke serial monitor. Ya, kita lihat di sini. Nah, 134 cm. Ini jatuh 100 cm ya satuannya. Pada saat tangan saya tutup di sensornya akan berubah 15 cm ya. Di sini kelihatan 16. Saya deketin lagi akan kecil ya, 13. Nah, terjadi error 12. Nah, di sini kemungkinan efektivitas dari sensor akan dites ya. Nah, 12, 6, 7, 8, 7,
Saya lepas tangan saya, oke, gede lagi. Nah, ini untuk membaca apa namanya, sensor ya. Contoh membaca sensor. Dan di sini di dalam script ini kita dapat nilainya itu di variabel distance ya. Kita dapat nilainya dari variabel distance yang kita print. Saya print ln, berarti di print. Nah, variabel yang menampung nilai sensor itu adalah distance. Oke, ini adalah sesi yang pertama, yaitu membaca sensor ya. Sudah selesai. Selanjutnya di sini kalian akan mencoba ya, kita akan mencoba mengontrol lampu ya, menghidupkan lampu dan mematikan lampu dengan indikator nilai jarak yang kita yang kita dapat dari sensor tadi ya, sensor jarak seperti itu ya. Jadi seumpamanya jaraknya itu kurang dari 10 ya, lampu akan hidup ya. Pada saat jarak itu lebih dari 10 cm, lampu akan mati. Kita coba mengontrol seperti itu ya. Nah ya, pertama kita harus wiring lagi ya, untuk untuk yang lampu LED itu yang panjang adalah positif, yang pendek adalah negatif. Jangan sampai salah. Soalnya kalau salah pasti LED-nya akan rusak ya. Ya, jadi yang panjang ini akan terkoneksi dengan VIN, bukan VIN ya, pin. Yang pendek akan terkoneksi dengan ground. Ya, paham ya? Oke, lanjut saya akan coba implementasikan di sini. Ya, saya akan implementasikan di sini. Nah, saya akan koneksikan secara vertikal di sini. Ya, secara vertikal. Oke, nah di sini saya butuh kabel lagi 2 ya. Nah di sini saya akan colokin, tadi saya cek yang plusnya yang paling bawah, yang paling pinggir lah maksud saya. Ini juga jangan sampai salah ya. Nah plusnya saya ambil yang putih, kabel putih. Yang negatifnya saya kabel coklat. Nah, kita harus cari pin ya, pin yang pertama adalah inputnya. Kita bisa pakai yang D14 untuk yang positifnya ya, kita D14. Oke, D14. Oke, saya akan ini D14. Nah, untuk groundnya di sini ground hanya satu di kuning ini ya, jadi kita akan susah. Jadi kita harus paralelin. Kita cabut untuk yang kuning ini, cabut ya. Kita paralelkan aja dengan lampu ya. Untuk yang kuning ini kan untuk sensor. Oke, saya akan butuh satu kabel lagi, colokin ke ground. Oke, saya akan masukkan ke vertikal ya, yang konektor vertikal. Nah, di sini saya akan colokkan semua di sini. Nah, ini kan secara vertikal saling terkoneksi ya, jadi sama aja nyambungin lah ya. Ini tiga-tiganya ini kesambung seperti itu ya, tiga-tiganya ini kesambung. Oke, sudah wiringnya seperti ini ya. Nah, kalau sudah kita langsung pakai script untuk mengontrolnya. Oke, kita sudah menggunakan jarak di sini distance ya, mempunyai variabel atau mempunyai variabel penampung hasil sensor tersebut, nilai sensor tersebut. Jadi kita langsung aja kasih perjikaan pada saat nilainya itu adalah kurang dari 10, lampu akan hidup. Kalau tidak, lampu akan mati seperti itu. Jadi kita harus set dulu di sini. Tadi di pin 14. Oke, di pin 14. Jadi di sini kita ketik set dulu, set mode. Set mode. Pin mode. Pin mode ya. Kita set dulu modenya di sini.
Pin 14 itu modenya adalah output. Ini ya, modenya adalah output. Pin 14 kita set menjadi output ya. Nah, selanjutnya di sini kita langsung aja if ya, jika ini if-nya sama persis dengan bahasa C atau bahasa C, PHP juga sama seperti ini. If distance kurang dari sama dengan 10, maka di sini saya akan remote pin 14 ini untuk hidup. Jadi digital write ini untuk memerintahkan hidup ya. Jadi memerintahkan pin digital write di sini 14, high. High itu hidup. High. Ya. Lawannya adalah low ya. Di sini jika distance itu tidak kurang dari sama dengan 10, jadi di sini langsung aja low. Kita coba di sini kasih delay-nya 1000, 1 detik ya. 1000 ini membaca milisecond ya. Tapi saya coba 1 detik ya. Prosesnya iterasinya 1 detik. Oke. Di sini kita langsung cek dulu, verified dulu ya, centang dulu apakah ada script yang error. Oke, tidak ada yang error, kita langsung siap untuk upload perintahnya atau scriptnya ke microcontroller. Oke, proses sudah connecting dan upload rating selesai. Oke, kita coba ke serial monitornya 136. Nah, kita coba ya, tangan saya menghalangi ultrasoniknya. Kita coba, apakah lampu hidup? Kita coba, hidup ya lampunya ya. Oke, hidup. Jadi udah sukses untuk mengontrol lampu di sini. Saya hilangkan, mati lampunya. Saya tutup, hidup. Lepas, mati. Seperti itu. Ya. Ini contoh sederhana untuk mengontrol suatu peripheral ya menggunakan sensor ya. Ya, walaupun memang di sini lebih yang mengontrol adalah microcontroller ya, pasti yang mengontrol adalah microcontroller, tapi menggunakan nilai sensor di situ seperti itu. Ya. Oke. Ini sesi yang ketiga seperti itu. Jadi kalian coba praktekkan di sini untuk mengontrol sesuatu, bisa lampu, bisa buzzer ya, bisa yang lain seperti itu, bisa lampu yang asli. Jadi kalau lampu ini kan DC ya, kalau kalian menggunakan AC berarti lampu-lampu yang di rumah seperti itu kalian wajib menggunakan relay di situ. Nah, relay itu fungsinya sama kayak lampu ini ya, kalian kasih high, relay itu akan nyambung, kalian kasih low, relay itu akan mutus seperti itu. Jadi simple sebenarnya, simple banget. Oke, selesai yang untuk sesi kontrol output ya.